Baik pemirsa Sinpo TV, kembali lagi dalam program Kisah Para Tokoh di Sinpo TV. Dan bersama saya Andi Muhammad Rezaldi. Dan kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, yaitu ada Bang Masinton Pasaribu. Selamat datang Bang. Ya, selamat sore Bung. Terima kasih sudah diundang di Sinpo ID dan Sinpo TV. Jadi Bang, di program Kisah Para Tokoh ini, kita ini ingin menguak background dari tokoh-tokoh nasional, baik itu dari politik maupun yang non politik. Makanya Abang saya undang sini karena saya mau tahu nih background Abang itu seperti apa. Cuman sebelum kita menguak background Abang, kemarin itu tanggal 9 Februari 2023 itu merupakan Hari Pers Nasional. Sebagai Abang anggota DPR dekat sekali dengan pers, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan Bang? Ya, tentu pers itu adalah bagian dari pilar demokrasi. Sebagai pilar demokrasi, dia adalah perwujudan dari suara-suara masyarakat. Pers harus tetap dibiarkan kritis, karena suara rakyat itu adalah menyampaikan fakta. Maka kebebasan pers itu harus kita jaga betul, independensinya dan keberaniannya. Maka pers yang merdeka, pers yang bebas, itu adalah wujud dari pelembagaan demokrasi dan keadaban publik yang sedang kita bangun saat ini dan terus ke depan. Oke, kita langsung masuk program ini Bang. Bang, Abang ini asalnya dari Medan Bang. Ya kan? Bisa diceritain Bang, masa kecil Abang ini seperti apa? Abang gitu ya? Ceritain masa kecilnya, SD-nya di mana, lulus tahun berapa, terus juga masa kecil nakal-nakalnya gimana kan? Saya persisnya itu, kalau kelahiran saya tuh di daerah Sibolga, Tapanuli Tengah sana. Masih di dusun-dusun lah kelahiran saya. Nah, umur 3 atau 4 tahun gitu lah ya. Orang tua kemudian merantau. Ya, membawa saya kecil lah, mungkin usia-usia di antara 4 tahun gitu ya, dibawa merantau ke Medan, tepatnya ke daerah Belawan, Labuan Dele Belawan sana. Nah, jadi ya saya kecil di Medan, ya daerah Belawan sana, yang itu rata-rata adalah daerah industri juga, banyak di sana pabrik, kemudian daerah pelabuhan, ya. Jadi di sana ya rata-rata masyarakatnya ya pekerja di pabrik maupun pekerja formal maupun non formal, ya di pelabuhan, buruh harian lepas dan lain-lain. Nah, ya kalau kecil ya kita ya tumbuh seperti gimana sih dengan lingkungan seperti itu, ya ekonomi orang tua juga ya pas-pasan lah, gitu ya, bukan yang berlebih apa segala macam. Nah kemudian ya kita diajarkan untuk tumbuh ya secara mandiri, ya gitulah, artinya mandiri, membantu orang tua lah ya, bantu orang tua. Nah kemudian lingkungan saya itu di daerah Medan itu lingkungannya majemuk. Ada suku Jawa, ada Batak, ada Minang, ada Aceh, ada Tionghoa gitu ya, dan lain-lain. Jadi kalau di Medan kan kesehariannya adalah bahasa Indonesia. Nah jadi keseharian kita itu ya udah terbiasa dengan lingkungan yang majemuk, nah gitu. Lingkup bergaul kita, berteman kita sama teman-teman yang memang suku, agama dan keyakinan yang berbeda-beda. Nah dari situ kita kemudian ditempa, dilatih, tertempa oleh keadaan untuk saling menghormati, saling menjunjung tinggi berbagai perbedaan tadi. Seperti itulah. Tadi menarik Bang soal menjadi buruh lepas, karena saya semalam riset itu. Abang pernah menjadi seorang buruh di pelabuhan. Setelah lulus SMA tidak langsung kuliah tapi menjadi buruh dulu. Ini bisa diceritain Bang, kondisi saat itu seperti apa sampai terpaksa Abang harus kerja untuk membantu perekonomian keluarga seperti apa? Iya, rata-rata ya di lingkungan saya begitu. Ketika umpama ada hari libur dari mulai sejak sekolah ya. Kalau
katakan itu ada bongkar muat di pelabuhan, ya. Nah, kalau butuh tenaga, ya kita bantu ke sana. Di sela-sela libur sekolah atau di sela-sela pas tidak sekolah. Nah, kalau sehari-hari itu ya kalau ada yang setengah hari kita bisa bantu orang tua. Apakah dia dagang, nah gitu ya, ke pasar gitu. Nah, kemudian dalam ya keseharian itu kita dilatih begitulah, dilatih mandiri gitu ya. Nah, jadi kita ditempa untuk mandiri, ditempa untuk tidak gengsi. Ya apa saja kita kerjakan, yang penting nggak nyolong. Ya bisa. Tapi abang kan sekarang duduk di kursi parlemen nih bang. Sebenarnya cita-cita abang kecil itu seperti apa bang? Cita-cita kecil seorang Masinton Pasaribu itu apa? Jadi kalau saya bisa rasakan ya, hidup itu mimpi yang berjalan. Kalau kita flashback ke belakang, pasti kita pernah memimpikan sesuatu, itu punya cita-cita. Saya pengen pada saat itu bagaimana, kan itu kalau rakyat kecil itu ya dia sangat terbatas terhadap akses baik informasi, relasi gitu ya. Nah, kita merasa bahwa aduh, suatu saat nanti jangan seperti ini gitu. Di mana masyarakat kecil itu pada saat itu ya dianggap ya warga negara kelas berapa lah, itu nggak ngerti apa-apa, terpinggirkan lah. Iya. Nah, kemudian kita lihat ketika masih zaman Orde Baru tuh kan, ada penggusuran apa segala macam. Kemana ya gitu. Kok begini amat gitu kan. Nah, dari situ kemudian kita terbentuk itu watak dan karakter kita. Nah, seiring waktu ya berjalan ya saya ngalir aja. Gitu. Apa yang bisa kita lakukan terbaik gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi ketidakadilan, apa yang kita lakukan untuk mengatasi kesenjangan tadi, keluar dari tekanan itu. Iya. Nah, sehingga kemudian ketika zaman Orde Baru kan kita lihat tuh kampanye pembangunan bagus di sana sini, karena informasi kan tunggal. Hanya rejim lah yang punya otoritas informasi kepada publik gitu. Nah, sementara kita disajikan satu potret keberhasilan pembangunan, sementara realita yang kita terima kenyataannya loh kok beda gitu loh dengan yang kita rasakan gitu kan. Negara seakan-akan berlaku adil tapi di bawah tidak adil gitu. Nah, itu kemudian kita berangkat dari kehendak dari bawah tadi. Susah banget ya, nggak punya akses, nggak punya relasi dan lain-lain, dan itu kemudian kita dan itulah membentuk kita kemudian gitu loh. Oke bang, dari Medan terus terbang ke Jakarta untuk sekolah hukum. Ini abang tujuannya memang untuk kuliah kah atau memang mau merantau aja di Jakarta? Jadi nggak terbang. Jalur darat bang. Jalur darat, nebeng itu. Berapa hari naik truk? Apa? Berapa hari kalau dari Medan? Oh, naik truk bang? Oh iya, saya nebeng truk dulu waktu itu. Jadi tetangga saya kebetulan ada supir truk, dia bawa truk Medan Jakarta, ya saya nebeng. Berapa hari perjalanan bang? Ya lebih kurang, ya truknya juga truk tua waktu itu, banyak mogoknya juga. Ya lebih kurang 8 hari, 9 hari gitulah baru nyampe Jakarta. Oke, artinya memang ke Jakarta untuk hanya sekedar kuliah atau memang ingin merintis karir di Jakarta? Dulu nggak terpikir karir, saya mengalir aja. Yang penting bertahan hidup dulu. Kemudian ya alhamdulillah bisa kuliah. Kan yang menarik dari seorang Masinton Pasaribu ini kan adalah seorang aktivis, terkenalnya aktivis tahun 98. Ini waktu abang menjadi seorang aktivis ini tergabung dalam organisasi apa bang? Ya dulu kalau kita di pergerakan mahasiswa dulu.
Nah, di pergerakan mahasiswa ini ya berbagai macam elemen. Nah, ketika menjelang kejatuhan Soeharto dulu di Jakarta itu kita membentuk yang namanya Forum Komunitas Mahasiswa Sejabotabek. Itu yang namanya Forum Kota. Nah, dari situ kemudian kita menentukan rancangan aksi-aksi, baik itu aksi di internal kampus, karena pada saat itu masih takut untuk turun ke jalan. Iya. Dulu itu kan dominasi dan hegemoni dari kekuasaan itu sangat luar biasa. Betul. Gitu loh ya, bahkan sampai ke kampus-kampus. Depolitisasi ya, nah, itu terjadi gitu. Jadi bagaimana kita menggugah kesadaran teman-teman mahasiswa. Pada saat itu ada krisis moneter ya, Krismon tahun 97 dulu kan. Nah, ketika Krismon 97 dampak dari itu kemudian kenaikan harga-harga. Iya. Nah, kita menggugah teman-teman mahasiswa ini situasinya sedang tidak baik-baik saja. Nah, di sini panggilan nurani mahasiswa, anak-anak muda ya, itu harus ada. Nah, bagaimana kita melakukannya? Ya. Muncullah ide-ide perubahan tadi, kemudian kita melihat bahwa tidak cukup ya, mahasiswa bukan sinterklas di tengah-tengah situasi masyarakat sulit kemudian bagi sembako atau apa gitu, bukan itu gitu. Ada kemudian kita ada satu sistem yang membuat kita terpuruk seperti ini, ada satu sistem yang membuat kita miskin, ada satu sistem yang membuat kita diperlakukan tidak adil bangsa ini. Nah, maka berangkat dari keprihatinan itu ya kita galang mimbar-mimbar bebas di kampus-kampus di Jakarta pada saat itu. Ya, menggugah kesadaran teman-teman yang tadinya nongkrong di kantin, ya kan? Yang apatis. Ya. Nah, tadinya kita orasi-orasi bawa toa, pegang-pegang poster itu dianggap makhluk aneh gitu kan. Tapi kemudian dengan informasi yang kita sampaikan pada saat itu bentuk selebaran, kan belum ada handphone. Iya. Kalau sekarang tinggal kertas aja ya? Bisa di broadcast saja kalau sekarang kan. Iya. Nah, kalau sekarang pada saat itu ya itu kemudian ya lewat toa-toa yang kita sampaikan, kemudian lewat brosur-brosur. Nah, itulah yang informasi itu kita sampaikan sebagai informasi tandingan yang disajikan oleh pemerintah rejim pada saat itu Orde Baru. Nah, dari situ kita ini terkonsolidasi kampus ya, kemudian kita coba nih kita tes case beberapa titik kampus-kampus di Jakarta untuk melakukan turun ke jalan. Meskipun pada saat itu situasinya ya, nggak boleh mahasiswa yang turun ke jalan, kalau turun ke jalan nanti akan ada kerusuhan, bla 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 gitu loh, akan ada kekerasan apa segala macam, ditakut-takuti seperti itu. Intinya jangan turun ke jalan. Nah, kita putuskan bahwa kita harus turun ke jalan gitu loh. Nah, dengan segala konsekuensi, ya itulah konsekuensi dari perjuangan, konsekuensi dari pergerakan. Nah, kemudian ya tentu turun ke jalan itu ya kita sadar bahwa yang kita hadapin itu kekuasaan yang represif, gitu ya, yang itu sudah menunggu di depan gerbang kampus. Nah, maka ya kita siapkanlah perangkat untuk itu. Bagaimana kalau ya, jadi kita rancang antisipasinya apa kalau kemudian ada tindakan represif di depan gerbang kampus. Oke, titik evakuasi di mana, siapa yang harus melindungi kawan, siapa yang harus melakukan komunikasi untuk ke aparat untuk tidak melakukan tindakan kekerasan, siapa yang harus membentengi ini. Maka kita bentuklah perangkat-perangkat aksinya, kira-kira seperti itulah. Kemudian dari situ muncul keberanian dari berbagai elemen kampus, bukan hanya di Jakarta tapi juga di berbagai kota-kota, karena level kesadaran untuk bergerak sama-sama itu mulai terbangun. Ya, mahasiswa jangan hanya
berada di Menara Gading, Iya. jangan hanya berada di zona nyaman, ya, karena orang tuanya mampu apa segala macam. Kita ajak tuh, kita gugah mahasiswa itu untuk kita keluar dari zona nyaman tadi. Itu prosesnya berapa lama tuh Bang? Ya. Dari banyaknya aksi-aksi sampai akhirnya tahun 98 tuh puncaknya besar. Iya, sebenarnya kalau kita melihat rangkaian sejarah perubahan di Indonesia, menentang penindasan, menentang pembodohan, yang menentang ketidakadilan yang dilakukan oleh rejim Orde Baru Soeharto pada saat itu, kalau kita runut proses peretakan awalnya itu ya ketika gerakan mahasiswa tahun 74, yang itu kemudian melahirkan peristiwa Malari, Malapetaka 17 Januari. Nah itulah, yang itu tokohnya salah satunya Bang Hariman Siregar. Iya. Nah kemudian dari situ ya mulai itu Orde Baru, rejim melihat pada saat itu ya kekuatan mahasiswa itu sebagai sebuah kekuatan yang muncul ya sebagai elemen civil society yang anak-anak mudanya ya lebih mandiri, punya sikap dari kampus tadi, karena secara pengetahuan dan secara kesadaran, baik itu secara pengetahuan, pergaulan, wawasan, dia lebih terbuka, open mind gitu kan. Nah maka ketika dari 74 tahun 77 78 muncullah kebijakan dari Kementerian Pendidikan pada saat itu, ya sebagai perpanjangan tadi dari pemerintahan rejim Orde Baru Soeharto pada saat itu, untuk menormalisasi kehidupan kampus. Gitu. Bahasanya NKK BKK, normalisasi kehidupan kampus. Sehingga kampus tidak boleh lagi ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang dibilang tadi berpolitik gitu ya. Tidak boleh kritis, tidak boleh menyikapin kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi setelah partai politik tadi difusikan tahun 73 kalau tidak salah ya, pemusian itu ya jadi ini rangkaian proses depolitisasi terhadap masyarakat Indonesia. Setelah tadi partai-partai politik itu difusikan, pembentukan level kepengurusan partai juga dibatasi gitu ya, dan tidak ada pencerahan politik di situ yang dilakukan oleh partai politik. Nah itu sudah dilakukan, maka sasaran berikutnya adalah mahasiswa ya sebagai elemen kritis pada saat itu kan, yang berani bersikap, bersuara terhadap ketidakadilan pemerintah. Maka dilakukanlah normalisasi kehidupan kampus tadi. Itulah depolitisasi tadi. Setelah tadi partai politik, kemudian elemen mahasiswa. Nah dewan mahasiswa apa segala macam tuh ya dihilangkan itu. Nah kemudian dari situ ya muncul perlawanan juga itu. Muncul perlawanan itu dari senior-senior kita terdahulu tuh di kampus-kampus. Nah kemudian format berikutnya adalah ketika tahun 80-an kelompok pergerakan tuh mulai kampus dilakukan sudah depolitisasi ya. Kemudian ini kelompok-kelompok kritis tadi mensiasatin setelah kampus tadi tidak lagi jadi ruang bisa berekspresi gitu ya. Kemudian keluar menjadi kelompok-kelompok diskusi. Kelompok-kelompok diskusi. Kemudian tahun 90 bentuk yang namanya NGO non government organization gitu ya, atau LSM apa segala macam, kelompok-kelompok civil society. Nah kemudian inilah yang melakukan, walaupun elemennya kecil-kecil, tapi ada di berbagai daerah yang dimotori oleh teman-teman dari kampus semua, senior-senior dulu di kampus. Nah itulah yang selalu menularkan kesadaran
pergerakan untuk melakukan perubahan. Ya, bagaimana tentang demokrasi, bagaimana tentang keadilan, gitu ya. Bagaimana pengelolaan negara, menentang korupsi apa segala macam. Nah, dari situ kemudian kesadarannya tertular sampai kemudian juga berpuncak tuh pada eskalasi perlawanan. Ya. Nah, ketika munculnya Bu Megawati gitu. Ya. Nah, itu pada saat itu sebagai sebuah hope, harapan. Karena nggak ada figur yang berani pada saat itu. Di luar elemen mahasiswa ya, di luar elemen civil society tadi. Muncul Bu Mega, beliau anggota DPR RI pada saat itu ya, masih PDI, dan kemudian akar rumput PDI pada saat itu menginginkan figur Bu Mega sebagai representasi dari semangat pendukung Bung Karno. Nah, karena kan dulu juga terjadi desoekarnoisasi yang dilakukan oleh rejim Orde Baru. Maka kemudian berpuncaklah itu pada saat Kongres PDI ya tidak menyetujui Ibu Megawati. Nah, muncullah perlawanan dari bawah gitu. Kemudian terjadilah perebutan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro yang kita kenal dengan peristiwa 27 Juli 1996. Nah, kemudian dari situ itu ini kan ini rangkaian tadi yang saya sampaikan ya, dari proses 74, 78, 80, 90, 96 kemudian sampai 98. Nah, itulah ekspresi perlawanan dari rakyat yang menginginkan satu perubahan tadi, yang menginginkan satu adanya keadilan. Nah, maka ketika 97 ya, pemilu tahun 97 mengangkat kembali Pak Harto sebagai presiden, maka dari situ semuanya kita bereaksi. Bahaya serempak kan gitu. Ini kita 30 tahun dipimpin oleh Pak Harto, tidak ada kemajuan yang berarti. Hutang luar negeri makin meningkat. Kemudian juga, nah, kemudian pada saat itu juga terjadi itu beberapa krisis moneter di tidak seluruh dunia, tetapi di beberapa kawasan, termasuk Indonesia yang terdampak. Nah, pada saat itu ya bagaimana penetrasi IMF, World Bank gitu ya. Nah, yang melihat, wah, kalau pemerintahan seperti ini korupsinya juga tinggi, bisa hancur lama-lama, utangnya juga banyak gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ketika krisis moneter itulah kita mengekskalasi terus tuh perlawanannya, gitu loh. Ya, garda terdepannya mahasiswa pada saat itu. Nah, dengan segala konsekuensinya lah ya, di seluruh berbagai daerah pada saat itu, di Solo, di apa, sebelum Pak Harto turun itu sudah ada yang diculik, sudah ada yang dihabisin, ditembak apa segala macam, bahkan ada penangkapan. Nah, kemudian ketika Mei berpuncak Mei, kemudian terjadilah yang namanya tragedi Trisakti, seperti itu. Kemudian setelah itu pendudukan gedung DPR terancang. Abang di mana tuh waktu dudukin DPR? Ya, kita ikut duduk juga di atas. Lah, ya kita ya di situ lah. Karena kita kan mendudukin itu sebelum tanggal 21 Mei. Kita sudah masuk ke sana. Dari tanggal berapa? 18 kita udah ke sana itu. Ya, artinya memang kisah kecil dari Masinton Pasaribu ini menjadi Masinton dewasa yang berani dan berani vokal gitu ya. Kisah kecilnya. Ya, kita terbentuk, ya karakter kita dibentuk situasi tadi, karena kita memang berada dalam situasi kehidupan yang nggak mudah juga, dan kemudian kita memandang, waduh, nggak enak banget ya, gitu. Orang kecil selalu ditindas, gitu, dikesampingkan. Iya. Tapi Bang,
kalau kita berbicara tentang tahun 98 ini kan tindakan represif aparat udah banyak lah kita ketahui. Tapi ada gak sih momen-momen menarik atau momen lucu dari Abang sebagai aktivis di tahun itu? Ya kita jujur ya, kita dengan teman-teman itu dengan romantika dan dinamika pergerakan pada saat itu, kalau kita ini tuh ada yang cinta lokasi gitu. ya ada ya namanya teman-teman mahasiswa anak muda ya itu wajar lah, itu dinamikanya gitu lah, itu romantikanya lah. Artinya dulu kan selalu diberikan stigma tuh ya oleh rejim pada saat itu, kalau kelompok kritis itu dianggap wah ini bagian dari ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu. Karena ada dulu gitu pelabelan ekstrem kanan, ekstrem kiri gitu. Kalau kiri itu dianggap lebih sosialistik, bahkan komunis. Kalau kanan itu dianggap lebih fundamentalis, ya gitu-gitulah. Dengan isu-isu sektarian. Nah, selalu kita ini di stigma ekstrem kiri nih. Wah, itu anak-anak itu yang ideologinya komunis gitu. Padahal kita ketawa-ketawa aja. Maka selalu kita plesetin pada saat itu komunitas anak manis gitu. Nah, dengan romantikanya pada saat itu bayangkan kita itu sebagai sebuah elemen kekuatan yang bisa mendobrak ya rejim Orde Baru pada saat itu, kekuasaan rejim Orde Baru. Ya kalau kita ini ya sama anak-anak itu ya, teman-teman itu ya happy aja. Ya, kita jalanin dengan riang gembira. Iya, betul. Tapi serius tentunya seluruh perdebatan kita dengan teman-teman ketika menentukan titik aksi, menentukan kapan kita harus aksi, isu apa yang harus kita usung, nah gitu. Dan kita pada saat itu gerak itu, kenapa rejim sangat takut dengan pergerakan pada saat itu? Karena kita berangkat dari satu situasi pemahaman dan kesadaran politik yang itu kita perjuangkan secara militan, nginap gitu. Bukan demonstrasi kayak belakangan inilah ya. Habis demo pulang. Iya, kayak ada jam kerjanya. Kalau dulu kita nginap. Berapa hari? Ayo sampai bahkan kita direpresi gitu. Ya itu konsekuensi perjuangan lah. Artinya apa? Satu pergerakan itu dia memiliki nilai politik yang kuat kalau dia berangkat dari satu kesadaran politik dan dijalankan secara sepenuh hati dan militan itu. Menarik ya Bang. Ini melihat dari pergerakan mahasiswa saat ini, artinya Bang Masinton melihatnya udah ada mulai penurunan. Karena terakhir itu demo besar itu yang mirip tahun 98 terjadi pada 2019 lalu soal Undang-Undang KPK kalau nggak salah. Nah, setelah itu COVID, ada penurunan demo. Abang melihatnya seperti apa? Ya, saya melihat seperti teman-teman pergerakan di mahasiswa itu harus terus ya, harus menjadi kekuatan penyeimbang terhadap pemerintahan, gitu loh. Kalau kami dulu tuh di mahasiswa itu ada jargon kami itu ya membangun sikap empati dan kritisisme gitu di kalangan anak-anak muda, di kalangan mahasiswa, mendidik rakyat dengan pergerakan, mendidik penguasa dengan perlawanan. Mendidik rakyat dengan pergerakan itu adalah pengorganisiran, membangun komunikasi dan diskusi-diskusi pemahaman dan kesadaran bersama. Itu mendidik rakyat dengan pergerakan. Mendidik penguasa dan perlawanan adalah melakukan kontra terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan nasional maupun kepentingan rakyat tadi. Nah, maka kalau saya berpandangan gerakan mahasiswa harus tetap ada, gitu loh, sebagai representasi dari political control, moral politik. Kalau mahasiswa itu ya pergerakan ya, yang pergerakan bukan yang demo-demo, maksud saya, bukan yang demo 3 hari 3 jam pulang, bukan itu. Nah, tapi ya harus tetap ada. Nah, disesuaikan dengan kondisi sekarang tentunya ya. Edukasi itu kan bisa dilakukan dengan banyak media hari ini. Media sosial tadi harus digunakan sebagai
wadah untuk melakukan advokasi. Kemudian demonstrasi itu kan hanya cara, bukan tujuan. Nah, mahasiswa harus punya tujuan bagaimana bangsa ini dikelola dengan benar, ya, menjaga kemajemukan, keberpihakan terhadap rakyat, tidak tunduk pada tekanan internasional, gitu ya. Kalau dulu Bung Karno membahasakannya dengan politik Trisakti itu, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Nah, jadi tugas mahasiswa itu harus di situ mengawal itu. Banyak instrumennya kok yang bisa digunakan hari ini. Ya, platform media sosial, diskusi-diskusi. Kemudian juga bisa turun ke jalan. Nah, gitu. Kita perlu, Pak, agar ada koreksi terhadap kekuasaan. Mau siapapun itu. Gitu loh ya. Iya, betul. Siapapun itu. Karena apa? Kekuasaan itu kan cenderung kalau tidak diawasi bisa korup. Maka elemen-elemennya, civil society-nya harus ada, pilar-pilar demokrasi harus tetap ada, baik itu pers, tadi masyarakat sipil, mahasiswa. Nah, itu. Ini menarik nih Bang, Abang kan sekarang jadi anggota DPR. Iya. Dari aktivis kemudian menjadi anggota DPR ini apa namanya? Ada idealis yang berbeda antara anggota DPR dengan mahasiswa, karena pandangan orang banyak ketika duduk di parlemen akan dibutakan oleh kekuasaan. Apakah idealis Abang sebagai aktivis seperti itu atau bagaimana? Karena stigma orang banyak seperti itu, aktivis jadi anggota DPR udah nggak terlalu tajam. Kalau yang kau lihat gimana? Hah? Kalau yang kau lihat gimana? Yang kuliah aktif sih Bang. Yang kau lihat aku gimana? Ya itu enggak seperti yang di kencang karena Abang juga dari partai politik, ya kan. Nah, kalau Abang sendiri melihatnya dengan stigma orang yang banyak seperti itu, seperti apa gitu menanggapinya? Iya. Jadi itu wajar aja sih. Ya tapi tidak melulu juga itu benar. Iya, betul. Nah, artinya gini nih, ketika politik itu kan harus dibangun atas dasar ide. Ya dong. Kita punya ide, ya disebut, ya juga punya visi, ya. Nah, dan politik itu harus diemban oleh nilai. Nah, kalau politik hanya berorientasi pada jabatan, ya itu bukan politik namanya. Itu bukan politik. Itu bukan politisi juga. Gitu loh. Betul. Dia menggunakan jubah politik aja itu untuk menyamankan diri dia. Ya politik itu harus punya ide. Gitu loh. Iya. Politik itu adalah apa ya, Socrates kalau nggak salah tuh. Politik itu adalah didefinisikan sebagai tindakan untuk kebaikan bersama. Dia bisa mempengaruhi orang untuk membuat satu aturan kebijakan untuk kebaikan bersama. Bisa juga kalau dia apa ya itu tadi nggak memahami politik, buat dia jabatan tok, ya bisa jadi itu persekongkolan jahat untuk bikin satu kejahatan yang lain, kejahatan gitu loh. Nah, bagi kita kan kita memaknai politik itu adalah ruang kebaikan. Nah, bagi kita ya jabatan itu cuma bonus, Pak. Kalau saya memandang jabatan itu bonus, gitu loh. Kenapa saya katakan bonus? Dan itu perlu memang, dan itu sangat perlu, gitu loh. Nah, jabatan itu adalah sarana dan alat untuk merealisasi mimpi politik kita tadi. Apa mimpi politik kita untuk kebaikan bersama tadi, kan? Bagaimana dengan kekuasaan dan jabatan itu kita bisa mendorong aturan-aturan kebijakan yang baik buat masyarakat banyak. Bagaimana dengan jabatan tadi kita bisa melakukan kontrol, kalau DPR kan punya kewenangan untuk melakukan pengawasan, kontrol. Bagaimana kita melakukan pengawasan terhadap pemerintahan agar tidak semena-mena kepada masyarakat. Nah, itu kalau politiknya diemban nilai, diemban ide. Tapi kalau politik tidak diemban nilai dan ide, ya sudah tuh. Ya
ya kering lah. Dia mau nyikapin apa juga dia bingung. Nah gitu loh. Yang ada juga, ini baik nggak ya? Ini ntar gua nggak dipilih lagi ya, nggak punya sikap. Tapi kalau politik diemban ide, diemban nilai, kita akan bersikap kan. Kalau katakan kalau kita dipergerakan dari dulu, iya kan, ide kita adalah memperkuat kepentingan nasional, menjaga demokrasi dan keberpihakan terhadap rakyat. Nah gitu loh. Nah maka kita itulah sebagai alat ukur kita, itulah pisau analisa kita dalam hal apapun. Oke, dalam satu kebijakan perundang-undangan ini apa? Sisi keberpihakan pada rakyat apa? Sisi kepentingan nasionalnya apa? Sisi demokrasinya apa? Sehingga kita selalu punya pisau analisanya. Nah gitu loh. Nah, kalau saya umpama di PDI Perjuangan, pisau analisa saya adalah ajaran Bung Karno. Iya kan? Marhaenisme itu. Bagaimana memuliakan rakyat kecil. Nah bagi kita tuh kalau di politik itu adalah tugas politik kita adalah menambah tenaga bagi kaum miskin, menambah tenaga bagi kaum lemah. Itu politik itu, Pak. Jadi bukan malah memperdaya orang lemah. Nah, gitu loh. Nah, jadi disitulah kita memaknai jabatan itu sebagai sarana, sebagai alat. Jabatan bukan sebagai tujuan. Itu politik. Kalau dia nggak punya mindset apa ya, nggak punya background politik yang kuat, ya dia akan maknai jabatan itu sebagai tujuan. Setelah dia nyampe ke tujuannya, dia nggak punya cita-cita kolektif, tidak punya mimpi kolektif bersama masyarakat tadi. Ya udah, ini gua ada jabatan nih, gua aja mumpung aja nih, gua perdaya, gua bodoh-bodohin, kan gitu kan? Gua miskinkan. Tapi kalau PDI Perjuangan ini kan banyak sekali nih kader-kadernya yang dari aktivis. Kira-kira kalau abang sendiri dari kaum pergerakan, kenapa ingin masuk ke PDIP ini? Apa yang menjadi daya tarik dari PDIP sendiri, Bang? Karena kan kurang lebih ada 50 orangan, 50 orang lah aktivis yang gabung ke PDIP. Ya, sebelumnya sudah ada yang gabung ya pada saat itu, senior-senior kami. Jadi saya dan Budiman Sujatmiko, Dr. Suryadi dan teman-teman aktivis pada saat itu ada 50-an orang kita mandang ya. Pada saat itu tahun 2004. Ya. Pada saat PDI Perjuangan ya, dia kalah legislatif dan kalah pilpres, Bu Megawati pada saat itu. Nah, kita ya ditawarin di berbagai partai politik. Gitulah ya, baik itu yang berkuasa pada saat itu yang baru menang gitu ya, ada Demokrat, ada Golkar, ada PAN, ada macam-macam, ada PKB dan lain-lain. Kita ditawarkan di situ, tapi kemudian kita diskusikan dengan teman-teman, termasuk kawan Budiman Sujatmiko ya. Beliau balik dari Inggris pada saat itu ya, kita diskusikan intensif bahwa pertama kita menyadari bahwa pergerakan itu adalah skoci kita, gitu loh. Nah, skoci kita ini untuk mencapai satu tujuan besar, pergerakan besar tadi, ya, untuk bisa ikut dalam menentukan, gitu ya, memberikan ide dalam state negara pada saat itu, ya, kita membutuhkan satu, ibaratnya itu kapal induknya lah. Kemana kita melabuhkan skoci kita ini, ke kapal induk yang mana? Nah, maka pada saat itu pilihan kita yang secara historis, secara ideologi, ya, itu ya, kita yang dari sekian partai politik yang basicnya juga nasionalis, ya kan? Nah, itu kita kaji betul, Pak. Oke, Golkar juga nasionalis. Ya gitu kan. Maka secara historis dan ideologis nyambung nih dengan karakter pergerakan yang kita punya. Oh, ternyata tidak. Begitupun dengan partai-partai politik lainnya.
Sehingga kemudian pada saat itu juga Demokrat menawarkan gitu ya ke teman-teman aktivis, ya ada yang ikut, ada yang enggak. Nah kemudian kita melabuhkan diri kita ke PDI Perjuangan. 3 Desember 2004 kita declare. Itu tadi pertimbangan aspek historis dan ideologis gitu. Nah, kita menyatakan diri sebagai PDI Perjuangan, bergabung ke PDI Perjuangan. Pada saat itu PDI Perjuangan sudah tidak di pemerintahan. Kalau kami ingin nyaman, begitu loh. Kita berwatak aponturir gitu ya. Gabungnya sama yang berkuasa dong. Pada saat itu ya baru aja tuh Pak SBY menang gitu loh. Iya. Iya ya, benar. September kalau tidak salah, tanggal 1 Oktober baru dilantik beliau kan. Kalau kita mau dengan posisi zona nyaman, gabungnya ke Demokrat dong pada saat itu. Tapi kami memilih dengan PDI Perjuangan. Karena disitulah karakter pergerakan dan perjuangan yang selama ini sudah kita lakukan dari mulai sejak mahasiswa sehingga kemudian dalam partai politik yang bisa sama gitu. Bang, awal mula abang mulai berpolitik itu seperti apa? Apakah gabung dari sayap-sayap partai dulu atau bagaimana? Enggak, jadi berpolitik itu ya kadang kan berpolitik itu tidak harus partai politik. Iya. Mewartakan kebenaran juga itu bukan bagian dari politik itu. Iya kan? Mewartakan kebenaran media ini itu bagian dari politik. Menyajikan fakta. Sehingga politik itu jangan kita terjebak pada pemaknaan harus partai, jabatan. Tidak. Politik itu kan tadi perbuatan, tindakan untuk kebaikan banyak orang. Nah, itu politik. Nah, dimulainya kapan? Ya mungkin dari mulai kecil juga gitu. Ya dari organisasi-organisasi tentunya ya. Dari mulai ya kita sekolah, SMP, SMA di keorganisasian, saya suka di organisasi. Kemudian dia di mahasiswa begitu juga. Kemudian kita intensif melakukan diskusi-diskusi. Nah dari situ kemudian nalar kritis kita muncul. Jadi kita dulu basic literasinya kuat. Dulu stensilan tuh, buku umpama membaca buku di bawah bendera revolusi, tulisan ininya Bung Karno, artikel-artikelnya gitu kan, tuh masih stensilan karena bukunya dulu kan ini tuh dilarang kan. Nah kemudian kita baca pemikiran selain Bung Karno ya, di bawah bendera revolusi, Indonesia menggugat, mencapai Indonesia merdeka, terus pidatonya tentang konsepsi Pancasila 1 Juni 1945, Nawaksara dan lain-lain. Kita baca pemikiran-pemikiran dari Bung Karno, kita baca juga bukunya Tan Malaka, gitu loh, Madilog ya, dari penjara ke penjara, parlemen atau Soviet dan lain-lain. Kita juga baca pemikiran ide-ide lain, gitu loh ya. Baik itu zaman bergerak, dari mulai Sarekat Dagang Islam, Sarekat Islam, ya terus. Nah jadi kami di generasi saya dulu kuat dalam literasi itu, pergerakan itu, sehingga kita punya bayangan-bayangan kita tentang mimpi-mimpi tentang satu kemerdekaan, satu kemajuan gitu. Kita dulu baca buku-bukunya Pramudia Anantatur gitu ya, Bumi Manusia dan lain-lain seperti itu. Jadi ya kita kaya dengan literasi itulah. Itu membentuk ini kita ya, cara pandang kita, sikap dan tindakan kita. Abang kan sudah 2 periode nih jadi anggota DPR. 2024 lagi bang? Insya Allah. Itu jawaban yang sulit untuk saya jawab. Maka saya sebut insya Allah, karena saya ini kader partai. Kami di PDI Perjuangan itu sebagai kader memahami bahwa pencalekan itu adalah penugasan partai. Iya kan? Nah, apakah partai akan menugaskan
atau artinya ditugaskan di tempat lain, apakah masih tetap beri penugasan di legislatif seperti sekarang, atau di dapil yang sekarang, atau di dapil yang lain, apa segala macam. Nah, kami itu sebagai petugas partai, ya, maka saya katakan tadi, insya Allah kita tidak bisa mendahului keputusan partai. Betul. Gitu, Bung. Bang, ini Iya. Abang di dunia politik mau sampai kapan, Bang? Apakah akan seterusnya di dunia politik kah, atau nantinya akan ada finishnya? Entah mau jadi pengusaha di masa tua atau bagaimana? Politik itu harus lah, nggak ada kata pensiun di situ, menurut saya ya. Karena itu kan tadi upaya kebaikan untuk banyak orang, gitu loh. Yeah. Nah, kalau jabatan mungkin, ya kalau jabatan itu ya harus ada limitasi waktunya lah. Tapi kalau politiknya jangan. Tetap Ya, bergerak politik di itu kan politik. tidak harus melulu harus ada jabatan. Ya, Betul. teman-teman juga dimanapun Politik. bisa ya melakukan aktivitas politik. Itu tadi politik dengan diemban satu value, nilai. Iya kan? Nilai kebaikan, nilai kebersamaan, keberpihakan. Nah, itu politik, Pak. Iya. Jadi politik itu bagi kita ya di mana ya bisa juga dimaknai di mana ketidakadilan ada, ya kita harus bergetar melihat itu. Gitulah. Betul. Ini Bang, kita udah sampai pertanyaan terakhir nih. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan sama teman-teman semua. Mungkin ada yang baru mau terjun ke dunia politik, atau ada politikus-politikus milenial. Dari Abang nih sebagai senior, siapa tahu ada pesan-pesan, Bang? Iya, terutama kepada teman-teman politik anak-anak muda lah ya, anak-anak milenial yang sedang ngetren di zaman now ini. Nah, politik itu harus gitu. Harus. Iya. Nah, politik itu harus dimaknai sebagai sebuah upaya kebaikan tadi. Jangan alergi dengan politik. Nah, maka teman-teman yang muda-muda berpolitik itu tidak harus di partai politik. Nah, dan juga tidak boleh alergi. Nah, maka politik itu harus diemban dengan nilai. Teruslah melakukan dan menebarkan ya kegiatan yang memberikan nilai-nilai kebaikan buat masyarakat, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai keberpihakan. Sebagai kaum muda tentu harus punya keberanian, punya sikap, punya mental dan karakter yang kuat. Jangan mudah goyah dan jangan menjadi generasi yang membeu. Gitu. Anak-anak muda harus tampil dengan dirinya, tampil dengan karakternya, dan ciptakan sejarah buat generasi mudanya. Siap. Seperti itu. Maju terus buat anak-anak muda. Mana yang mau berpolitik silahkan ikut partai politik. Mana yang di luar partai politik silahkan di luar partai politik sebagai profesional, pengusaha, apa segala macam, lakukan hal-hal yang terbaik. Karena politik itu mengajarkan satu kebaikan. Tidak peduli dimanapun posisinya, apapun jabatannya, maka lakukanlah hal-hal yang baik buat bangsa, rakyat, dan republik kita. Oke, siap. Seperti itu. Terima kasih Bang Masinton udah main-main ke kantor Sinpo TV. Ya, saya terima kasih sudah diundang oleh teman-teman Sinpo TV. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bang ya? Jangan bosan. Siap. Oke, baik pemirsa Sinpo TV, itu tadi kisah para tokoh dari Bang Masinton Pasaribu. Sampai lupa, saya tegang banget nih Bang ngobrol sama Abang. Oke, terima kasih pemirsa Sinpo TV. Jumpa lagi dalam episode selanjutnya di Kisah Para Tokoh bersama saya Andi Muhammad Rezali. Salam. Siap, maju selalu Sinpo TV.